Halo semuanya. Oke, di ulasan kali ini kita punya misi yang lumayan ambisius nih. Kita bakal memetakan lebih dari 2.500 tahun sejarah pemikiran manusia. Ya, kalian nggak salah dengar. Kita bakal menelusuri perjalanan luar biasa dari akal budi manusia pakai semacam panduan utama yang epik banget, yaitu buku sejarah filsafat dari Bertrand Russell. Bayangin ini tuh kayak sebuah peta konsep raksasa yang membentang dari Yunani kuno sampai ke era modern. Nah, kalau lihat bukunya, History of Western Philosophy, jangan keburu ngantuk dulu. Ini bukan sekedar daftar panjang nama-nama tokoh yang udah lama tiada sama teori-teori mereka yang berdebu. Sama sekali bukan. Russell tuh mengemasnya jadi sebuah narasi yang benar-benar hidup. Dia nunjukin kalau filsafat itu berevolusi sejalan dengan dinamika politik, agama, dan sains di tiap zamannya. Saling tarik-menarik gitu. Terus, kenapa sih ulasan dari buku ini penting banget buat kita bahas? Gini, sejarawan A.L. Rous sampai menyebut Russell itu sebagai Sokrates di zaman kita, dan bilang kalau karya ini adalah mahakarya energi intelektual. Filsuf Isaiah Berlin juga memuji tulisan Russell yang katanya indah dan cemerlang banget. Intinya, kita lagi dipandu sama referensi yang kredibilitas absolutnya udah nggak perlu diragukan lagi sebelum kita buka peta besarnya. Oke, ini rute perjalanan kita. Pertama, filsafat kuno. Kedua, abad pertengahan. Ketiga, filsafat modern. Keempat, pergeseran di abad ke-19 dan 20. Dan yang kelima, kita lihat apa sih sebenarnya inti pemikiran Russell. Perhatiin deh nanti, gimana pendulum sejarah ini terus berayun dari satu era ke era lainnya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Filsafat kuno, momen di mana pemikiran rasional mulai lahir. Russell sendiri nyatet betapa mengejutkannya kebangkitan rasionalitas dan sains yang tiba-tiba banget di Yunani kuno. Ceritanya bergulir dari para pemikir pra-Sokrates. Misalnya nih, Thales yang mikir kalau air itu sumber dari segala sesuatu, sampai Demokritus yang secara luar biasa udah ngomongin konsep atom. Nggak masuk akal kan buat zaman itu? Terus kita masuk ke zaman keemasan bareng trio legendaris, Sokrates dengan metode tanya jawabnya, lalu Plato dan Aristoteles, sebelum akhirnya pelan-pelan bergeser ke era Helenistik. Nah, yang menarik, dari masa awal itu aja, konflik filosofis yang tajam udah kejadian loh. Di satu sudut, kita punya Heraklitus, yang percaya banget sama perubahan konstan. Terkenal banget gagasan dia yang bilang kalau semuanya itu mengalir, jadi kalian gak bakal bisa melangkah ke sungai yang sama dua kali. Di sudut lain, ada Parmenides. Dia ini malah meremehkan pengamatan dari indera kita. Buat dia, realitas itu tetap, tunggal dan cuma bisa dipahami pakai logika yang ketat, bukan pakai mata atau telinga. Konflik awal tadi pada akhirnya memicu duel intelektual yang mungkin paling besar dalam sejarah. Plato dengan idealismenya, yang fokus pada dunia ide yang abadi dan sempurna, itu berhadapan langsung sama muridnya sendiri, yaitu Aristoteles. Nah, Aristoteles ini lebih condong ke realisme dan sains empiris. Dan tahu nggak, logika Aristoteles ini saking tajamnya, dia berhasil mendominasi pemikiran Eropa selama berabad-abad ke depan. Tapi, pas kekaisaran runtuh dan politik jadi super kacau di era Helenistik, fungsi filsafat bergeser jadi semacam alat untuk cari ketenangan batin. Muncul kaum Stoik yang berusaha hidup selaras dengan akal dan alam. Ada kaum Epikurean yang mendefinisikan kebahagiaan itu sesederhana terbebas dari penderitaan. Sampai kaum sinis dan skeptik yang meragukan kebenaran mutlak. Jadi, alih-alih mikirin alam semesta, mereka lebih nyari ketenangan absolut dari dalam diri. Sekarang kita geser ke bagian kedua. Abad pertengahan, eranya dominasi agama. Di era ini, pendulum pemikiran manusia berayun jauh banget. Masyarakat dipenuhi konsep dualisme yang ketat, antara roh dan daging, pendeta dan kaum awam, sampai urusan gereja dan negara. Filsafat yang tadinya bebas, sekarang tunduk sepenuhnya pada agama dan fokusnya ke Tuhan. Meski begitu, ada upaya besar dari tokoh kayak Thomas Aquinas dengan tradisi skolastik. Dia nyoba ngegabungin logika Aristoteles tadi sama teologi, buat ngebuktiin keberadaan Tuhan pakai akal. Nggak ada kutipan yang lebih pas buat merangkum era ini selain "saya percaya agar saya dapat memahami". Kutipan dari Santo Anselm ini meneruskan gagasan Santo Agustinus ini benar-benar nge-highlight inti ketegangan di abad pertengahan. Akal budi dan rasionalitas itu benar-benar bergantung dan ditempatkan di bawah payung keimanan. Benar-benar kebalikan yang drastis dari logika murni orang Yunani kuno tadi kan? Lanjut ke bagian ketiga, filsafat modern, masa kebangkitan ilmu dan akal. Angin segar dari era Renaissance memicu persaingan hebat yang jadi fokus utama di era modern. Di satu kubu, ada kaum rasionalis kayak Descartes yang deklarasinya monumental banget. Aku berpikir, maka aku ada. Terus ada Spinoza dan Leibniz yang mendewakan penalaran murni.
Di kubu seberang, kaum empiris, kayak John Locke, George Berkeley, dan David Hume, ngotot kalau semua pengetahuan harus berawal dari pengamatan indrawi. Perseteruan ini bahkan bawa Hume sampai ke level keraguan ekstrim soal apa yang sebenarnya benar-benar bisa kita ketahui. Dan disinilah momen yang luar biasa cemerlang. Immanuel Kant melangkah maju buat mendamaikan pertarungan dua kubu tadi. Kant secara brilian ngegabungin rasionalisme dan empirisme jadi satu sistem sintesis yang sama sekali baru. Dia berargumen gini, pengetahuan emang asalnya dari pengalaman indrawi, tapi pengalaman itu tetap harus dibentuk dan diproses sama struktur bawaan dari akal kita. Masuk ke bagian keempat, abad ke-19 dan 20, masa di mana kritik dan perubahan sosial memanas. Revolusi sosial dan politik yang meledak di mana-mana benar-benar memaksa filsafat buat turun dari menara gadingnya, gak cuma sebatas teori aja. Di abad ke-19, kita ngelihat pemikir kayak Hegel dengan teori dialektikanya, lalu Marx yang mengkritik kapitalisme lewat materialisme historis, sampai Nietzsche yang ngasih kritik keras ke moralitas tradisional. Terus pas masuk abad ke-20, fokusnya pecah lagi nih. Eksistensialisme ala Sartre menggali soal makna hidup dan kebebasan individu, sementara filsafat analitik tempat bernaungnya Russell sendiri sibuk membedah struktur bahasa dan logika itu sendiri. Akhirnya kita sampai di perhentian terakhir, bagian kelima, inti pemikiran historis dari Bertrand Russell. Jadi, poin krusialnya tuh gini, setelah ngelewatin 2,5 milenium sejarah, tesis utama Russell ini sebenarnya sangat jelas. Filsafat nggak pernah muncul di ruang hampa. Artinya, tiap pemikir sejenius apapun, itu adalah produk mutlak dari lingkungan politik, agama, dan sains di zaman mereka hidup. Institusi ngebentuk ide, dan ide juga bisa ngerombak institusi. Keduanya sama sekali nggak bisa dipisahin. Dan semua itu bawa kita ke satu pertanyaan yang bikin mikir banget nih. Kalau pemikiran para filsuf selalu dibentuk sama realitas zamannya, terus gimana dengan zaman kita sekarang? Di tengah gempuran kecerdasan buatan, teknologi digital, dan perubahan politik global yang super cepat ini, bakal kayak apa sih babak filsafat manusia selanjutnya? Ideologi macam apa yang sebenarnya lagi kita bangun hari ini? Saya harap ulasan ini bisa bikin kalian makin penasaran buat terus ngejawab pertanyaan besar tadi. Terima kasih banyak ya udah ikutan bedah sejarah bareng saya hari ini.